Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 19, Kenshin, yang baru diberhentikan kerja dari cleaning service, ketika mengunjungi kantornya Kaori. Ia yang bersama ayahnya, yang tak lain bos pemilik perusahaan. Malah ditanya, "Hei Ken, untuk hari ini, di mana jadwal kerjamu? Ayah mau lihat seperti apa kalau kamu bekerja." Mendapat tanya itu, Kenshin menjawabnya dengan keadaan sebenarnya. "Oh ini ya, Kenshin sudah nggak kerja lagi di sini. Barusan tadi dihentikan, karena sudah dapat peringatan lebih dari 3 kali. Ayahnya pun terkejut. Beliau lalu bicara, "Berarti kamu di PHK ceritanya. Lalu apa salahmu? Kok sampai dipecat gitu? Emangnya berapa lama kamu kerja di sini?" Ketika mendengar pernyataan tersebut, bos besar yang bertanya pada Kenshin, Pak Benny yang ada di situ, menjadi lemas. Ia sangat khawatir dapat masalah, karena sebelumnya, ia yang memerintahkan untuk memecat Kenshin. Begitu pula dengan para pegawai yang di kantor itu. Mereka merasa takut sendiri. Di sela hal demikian, ajudan bos besar malah bicara, hingga terdengar oleh Pak Benny yang ada di sebelahnya. Ajudan itu berkata, "Kok berani sekali ya, pegawai di sini, memecat tuan muda? Apa bosan kerja mereka?" Kaori pun, ia juga memperhatikan dirinya masih menunggu akan apa yang terjadi. Kemudian Kenshin menjawab tanya ayahnya. Kenshin bicara, "Oh ini ya, mengenai masalah itu, mungkin staf HRD yang lebih tahu kenapa Kenshin diberhentikan. Lagian Kenshin di sini belum genap 2 minggu." Mendapat penjelasan anaknya, bos besar pun menyahutnya, "Oh gitu, kamu juga belum tahu benarnya. Baiklah kalau gitu. Hei David, tolong panggilkan mereka, pegawai HRD itu. Aku mau tanya, pingin tahu alasannya, kok sampai Kenshin di PHK kerja. Dapat surat peringatan 3 kali. Padahal kerjanya belum genap 2 minggu. Bos besar pun lalu bicara ke Kenshin, "Ayah penasaran salah kamu ini apa? Cuman pingin tahu saja." Dan ajudan bos besar pun keluar dari kantor tersebut untuk memanggil orang yang bersangkutan, yang tak lain staf-staf HRD yang turut mengambil keputusan dalam memecat kerja Kenshin. Kaori pun merasa kasihan akan orang yang sebelumnya meminta tolong dirinya, karena saat ini pegawai itu benar-benar dipanggil oleh pemilik perusahaan. Kaori pun merasa para staf HRD itu akan dicopot, diberhentikan kerja, dan tak lama kemudian 2-3 orang datang. Rupanya mereka staf yang dimaksud itu. Bos besar lalu bertanya. Beliau bicara sambil wajahnya tersenyum, "Oh ya kalian, apa benar tadi memberhentikan kerja anak saya yang kerja cleaning service ini?" Mereka yang ditanya pun sudah merasa gemetaran, belum berpikiran akan tamat karirnya. Bos besar pun sampai melihatnya. Kemudian salah satu dari staf HRD itu menjawab, "Oh mengenai tadi Pak, kami semua minta maaf, mengaku bersalah. Nggak tahu kalau ternyata Mas Kenshin adalah anaknya Bapak." Bos besar pun bilang, "Loh kok jawabnya kalian malah minta maaf gitu? Kan yang ditanya alasannya, kenapa anak saya ini sampai diputus hubungan kerja. Kalian jangan ragu-ragu bicara. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Saya ini adil orangnya. Kalau Kenshin salah, ya dihukum saja. Lagian ini saya tanyakan cuman penasaran saja." Kalian jawab dengan jujur. Mendengar permintaan bos itu, salah satunya pun menjawab, "Oh itu maaf sebelumnya Pak. Alasan yang kami dapatkan, karena Mas Kenshin yang katanya menjalin hubungan dekat dengan wanita di sini, berpacaran di tempat kerja, hingga sampai membuat pertengkaran dengan karyawan lain. Beritanya pun disebar Pak di grup WhatsApp perusahaan. Jadi itu Pak alasannya. Dan Mas Kenshin ini pernah melanggar jam kerja, belikan makanan pacarnya, padahal belum waktunya jam istirahat." Mendengar jawaban HRD itu, bos besar pun tertawa. Beliau tersenyum-senyum. Begitu pula ajudannya. Mereka tak menyangka tuan muda sudah punya cewek di sini. Sebelum penasaran menghinggapi, bos besar pun bertanya, "Emangnya putra saya ini berhubungan dekat dengan siapa? Kan posisi kerjanya cleaning service." Staf HRD pun menjawabnya, "Oh itu Pak katanya sama Mbak Kaori.
Kebetulan pula mbaknya, pegawai kantor ini. Staf HRD itu pun menunjuk Kaori. Kaori pun terkaget dibuatnya. Terkejut dirinya, namun apalah dikata, memang akhir-akhir ini, gosipnya seperti itu. Bos besar pun melihatnya, kemudian beliau malah bicara, waduh kamu Kenshin, bisa tahu juga kamu, wanita cantik, apa benar itu pacar kamu? Hahaha, bos besar pun tertawa, Kaori memerah mukanya, malu sekali dirinya, jadi perhatian banyak orang. Dan Kenshin menjawabnya, belum ya belum jadi, oh maksudnya bukan ya. Mbak Kaori itu, bukan pacar ya, itu salah paham saja, karena ada orang yang membesar-besarkan. Ayahnya pun mendengar penjelasan Kenshin. Kemudian beliau bicara, ya sudahlah kalau gitu. Masalah kamu diberhentikan kerja. Ayah sudah tahu. Sekarang terserah kamu, mau kerja di sini lagi, atau pulang ya nggak apa. Ayah nggak melarang. Kemudian bos besar bertanya, pada staf HRD itu, oh ya apa anak saya ini masih boleh kerja di sini? Staf itu pun menjawab, boleh-boleh pak, kan ini perusahaan bapak. Bos besar pun lalu bilang, jangan gitu, meski ini punya saya, kalau salah ya ditegur saja. Oh ya kalian harus mempelajari juga cara menegur karyawan, tahap-tahapnya, pakai etika juga, kan semua ada aturannya, jangan merasa nanti hanya karyawan biasa, lalu seenaknya saja memecat. Ini pelajaran untuk staf HRD dan pegawai lainnya, agar jangan semena-mena. Staf HRD pun menjawab, baik Pak maafkan kami, dan Pak Benny pun, tadi minta malah ikut bicara. Beliau berucap, iya bos akan saya ingat. Bos besar pun merasa aneh jadinya. Kemudian beliau mendatangi para pegawai, termasuk pula mendekati Kaori. Sembari bicara, bos besar malah menggoda, oh jadi mbak ini namanya Kaori. Apa benar mbaknya dekat dengan Kenshin? Kan Kenshin cleaning service. Mbaknya mau jadi pacarnya. Hahaha. Bos besar pun tertawa. Kenshin malah mendekati. Kemudian ia bicara, ya ayah ini bilang apa? Jangan gitu ya. Kaori pun tersipu malu jadinya. Ia hanya tersenyum saja. Kemudian bos besar pamit untuk melihat kantor yang lain. Kenshin pun lalu memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Dirinya memilih pulang karena tak ingin jadi perhatian berlebih. Kenshin pun keluar. Kaori dan temannya di situ melanjutkan lagi kerjanya, dan waktu pun berjalan. Pagi jadi siang. Tak lama kemudian, sore pun hampir tiba. Si Mary, yang tak suka Kenshin, kini dapat peringatan baik dari temannya, dari staf pegawai lainnya, agar berhati-hati, karena staf HRD tadi baru saja dipanggil oleh bos pemilik perusahaan. Si Mary pun bimbang memikirkan hal yang demikian, dan waktu kerja telah berakhir. Kaori sudah pulang di rumahnya. Ia membaca banyak pesan dari teman-temannya yang menyatakan bertanya tentang Kenshin. Kaori tak mengerti, karena ia sendiri memang belum dekat dengan Kenshin itu. Begitu pula di grup WhatsApp-nya. Kini banyak pembicaraan yang bernada baik tentangnya. Kaori pun membacanya. Lalu saat itu jam 7 malam, rumahnya didatangi seseorang. Rupanya itu teman ayahnya, yang bersama putranya, yang kemarin mereka berencana untuk menjodohkan Kaori. Di sela itu, di tempat yang lain, rupanya Kenshin kini bersama Iwan. Kenshin baru menjenguk temannya, dan Iwan yang kemarin sakit. Kini dirinya sudah membaik, keadaannya sudah sehat. Bahkan, ia akan mengajak Kenshin. Iwan itu bicara, bro lu mau ikut gua bro? Ke rumahnya Mbak Kaori, untuk nganterin ini. Saat minggu yang lalu, aku baru ingat, cincinnya Mbak Kaori jatuh di bawah meja, dan aku menemukannya saat kerja membersihkan lantai di tempat kantornya. Ini coba kamu baca, ada namanya. Kenshin pun melihatnya, tulisan Kaori tertera, dan Iwan pun bicara, ini bro aku mau kembalikan di malam ini juga, biar esok nggak lupa lagi. Kenshin yang melihat cincin itu, ia lalu bilang, ini emas Wan kayaknya. Iwan menyahutnya, iya bro benar, maka dari itu, habis ini kita ke rumahnya. Kenshin pun bertanya, emang lu tahu rumahnya Wan? Iwan menyahut, ya tahulah bro, kan aku pernah bersih-bersih di sana. Iwan kemudian bicara, bro, lu aja yang pegang cincin ini. Aku takut jatuh bro, kan gua yang mengemudi. Dan mereka pun naik motor bersama, menuju ke rumahnya Kaori.
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.